warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi ketika Pak Putra Muhammadi kok tidak ada yang jawab? Nah, dijawab apa? Allahumma sholli alaihi. Ya, ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Jawabannya Allahumma sholli alaihi. Lagi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi barang siapa yang tidak mengucapkan Allahumma sholli alaihi ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad, maka dianggap seperti orang pergi. Ya, jadi diucapkan Allahumma sholli alaihi. Ya. Kalau tadi Mas Nugas membahas tentang sholat, kali ini Pak Putra akan membahas tentang surga dan neraka. Ya, ada yang tahu surga dan neraka yang ada yang mana? Surga. Oke. Kita bahas yang enak dulu, terus setelah itu kita bahas neraka. Surga dulu baru neraka. Oke. Surga diciptakan oleh Allah setelah kita nanti sudah meninggal, sudah di akhirat, sudah ditanya di alam kubur, berjalan ke as-siratal mustaqim. Nah, di sana nanti kalau kita jalannya lancar, kita akan masuk surga. Namun kalau kita jalan terus jatuhnya kemana? Neraka. Ya, oke. Pak Putra tanya dulu, siapakah penjaga pintu surga? Tanya bareng-bareng. Siapakah penjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Oke, kalau penjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Ya. Jadi kalau malaikat Ridwan itu nanti anak-anak akan disambut ketika masuk surga. Misalkan Dafa, Masya Allah saudaraku Dafa masuk surga, silahkan. Disambut Mbak Raja, Mbak Pangeran, gua langsung masuk surga. Ya, kalau di neraka malaikat Malik tidak akan seperti itu. Di neraka silakan masuk, diseret sama malaikat Malik. Karena malaikat Malik itu adalah malaikat yang paling tidak pernah senyum. Ya, jadi diingat-ingat, malaikat Malik itu adalah malaikat yang tidak pernah senyum. Ya, jadi ketika ada manusia yang masuk ke neraka itu keras orang, diseret masuk ke neraka. Ya, kita bahas akan surga. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di sana artinya, dan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka hidupnya di surga itu kekal. Kekal itu selama-lamanya. Nah, makanya hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kekal, yang selama-lamanya ada di surga. Oke, siapa yang cita-citanya masuk neraka? Ada? Enggak. Yang masuk surga? Oke, mau semua. Oke, kita akan bahas. Surga itu terdiri dari 8 pintu. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Coba bilang bersama-sama. Yang paling tertinggi adalah surga Firdaus. Yang paling rendah, yang paling bawah adalah Jannatul Khuldi atau surga Khuldi. Nah, syarat masuk surga apa saja Pak Putra? Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Oke, seperti tadi katanya Mas Lugas, ada sholat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah apa wajib? Wajib.
wajib dilaksanakan. Ya, karena saking pentingnya sholat itu yang menjadi patokan untuk masuk surga. Kalau sholatnya bagus, semuanya bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, maka semuanya jelek. Kalau sholatnya jelek, semuanya jelek. Makanya hati-hati. Sholat itu kita belajar khusyuk. Orang tidak akan pernah bisa khusyuk, tapi belajar untuk khusyuk. Khusyuk itu pandangan ke tempat sujud, tidak tolak-toleh, ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wajib apa sunnah? Wajib. Ya, kecuali orang yang sedang hamil, ya, boleh tidak puasa. Ya. Terus orang-orang yang sedang bepergian, terus orang-orang yang sakit itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang sehat, mulai sahur, ya sahur kuat sampai maghrib puasanya, sampai nanti berbuka, maka diwajibkan berpuasa. Pak, saya sakit Pak, kemarin kena silet, nggak puasa. Kok alasannya kena silet nggak puasa? Ya cuma kena silet nggak puasa. Ya, ini harus wajib puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari 1000 bulan, dari bulan-bulan yang lainnya. Anak-anak kalau ngaji di bulan Ramadan, pahalanya dikalikan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, jadi seperti itu. Terus berikutnya, yang kedua adalah menolong orang lain. Ya, menolong orang lain. Jadi anak-anak bukan hanya fokus ibadah tok. Misalkan, Pak, saya ingin masuk surga Pak, saya jadi sholat, doa, sholawat setiap hari. Tapi ada siapa? Ada temannya yang kesusahan, mau minta tolong nggak ditolong. Itu egois. Ya, tidak boleh dalam agama. Ya, dalam agama itu malah lebih baik orang yang ibadah sama orang yang memberikan pertolongan sama orang yang sedang kesusahan. Itu lebih baik daripada orang yang semalam suntuk 1 hari sholat kok, ibadah terus, zikir terus di masjid tidak pulang-pulang. Itu lebih baik orang yang memberi tadi, menolong orang lain. Ada orang di jalan, ada yang kesusahan, misalkan belum makan 3 hari, anak-anak kasih semampunya. Misalkan ada uang 3.000, kasihkan 3.000. Ya, semampunya anak-anak untuk memberi kepada orang lain. Terus yang ketiga adalah menyayangi makhluk Allah yang lain. Siapa di sini yang masih suka kalau ada kucing lewat ditendang? Terus kalau misalkan mohon maaf ada anjing lewat dipukul pakai batu ada? Tidak ada. Ya, makanya kita harus menyayangi semua binatang dan tumbuhan. Jangan kita kita misalkan istilahnya menggoda terus sampai melukai, itu tidak boleh. Ya, hewan itu juga makhluk Allah. Nah, anjing? Ya, mohon maaf, anjing itu ya meskipun najis, air liurnya najis, tapi kita tetap harus memperlakukan dengan baik. Ya, ada sebuah kisah sedikit. Ada seorang wanita. Dulu ia adalah orang yang sangat gemar melakukan dosa, melakukan maksiat dan yang lain-lain. Sampai ia akhirnya tersadar, ya Allah, kenapa aku melakukan dosa terus-menerus? Akhirnya ia ingin taubat. Nah, di tengah perjalanan ketemu si anjing yang minta minum, minta makan. Nah, dikasihlah air sama makanan. Nah, setelah itu ia akan menuju ke masjid untuk bertaubat, akhirnya meninggal dunia dan masuk surga. Loh, kenapa Pak masuk surga? Kok bisa? Kok bisa masuk surga Pak? Karena dia memberikan air minum dan makanan kepada si anjing itu. Itu sebabnya dia masuk surga. Nah, ya, makanya anak-anak kalau ada hewan yang lain misalkan minta makan seperti kucing yang lainnya, kalau misalkan tidak bisa memberi bantuan, maka
jangan diganggu atau diusir, ya biarkan saja. Oke. Terus kita bahas tentang neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Ya, malaikat itu terdiri dari 7 pintu atau 7 tingkatan. Yang paling atas itu neraka jahanam. Yang paling bawah itu adalah neraka Hamiyah. Ya, ciri-cirinya orang yang masuk neraka apa, Pak Putra? Yang pertama, orang yang melalaikan perintah Allah, disuruh sholat ditunda-tunda, tidak melaksanakan sholat dan juga yang lain. Siapa di sini yang masih menunda-nunda sholat? Angkat tangan. Jujur. Ada? Oke. Ada yang sampai, oh ya kemarin aja. Ada yang sholatnya tepat waktu. Jadi pas adzan langsung berangkat. Ada. Terus ada yang sholatnya tidak bolong minggu kemarin. Gak bolong? Bolong aku Pak subuh. Banyak kan subuh semua. Bagaimana caranya Pak Putra biar bisa bangun subuh? Diniati. Ya, sebelum tidur, kalau tidur juga jangan terlalu malam. Minimal jam 10, setengah 11 itu sudah malam. Ya, niat di hati. Saya ingin bangun subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi seperti itu diniati. Terus yang kedua, kebalikannya tadi adalah tidak menolong orang yang membutuhkan. Misalkan ada, mohon maaf, pengemis, misalkan di depan, ya, lagi minta-minta, anak-anak bukannya malah membantu, tapi malah menyela. Aduh, pengemis ya, itu tidak boleh seperti itu. Itu berdosa, tidak boleh. Terus yang ketiga, menyiksa binatang. Hati-hati, ya. Kadang masih Pak Putra temui di Indonesia ini ada yang menyabung ayam. Tahu menyabung ayam? Adu ayam. Nah, nanti di neraka itu bakal diadu orang itu balik sama ayam. Beneran? Ya, hati-hati makanya. Ya, tidak boleh mengadu domba ayam terutama. Ya, sama saja. Adu nanti meninggal kan berdosa. Ya, tapi hati-hati di neraka nanti anak-anak akan balik diadu sama hewan yang tadi anak-anak adukan. Misalkan ayam yang diadukan. Nah, nanti di akhirat ayam akan membalas di neraka. Oh ini tadi misalkan Raka adu aku di dunia dulu. Nah nanti diadu sama manusia lain yang juga menyambung ayam, yang juga adu domba ayam, juga diadu sampai habis badannya, diutuhkan lagi terus sampai selesai. Itu siksa api neraka. Makanya anak-anak, cita-citanya anak-anak adalah masuk surga. Ya, kalau ada dosanya bagaimana Pak Putra? Nah, kalau ada dosanya, ya nanti tinggal ditimbang mana yang lebih berat. Kalau yang lebih berat keburukannya, masuk neraka dulu. Ya, masuk neraka dulu. Dihabiskan dosanya di sana nanti. Ya, makanya kita kalau misalkan merasa diri kita berdosa, karena setiap manusia itu pasti berdosa, maka beristighfar. Ya, coba kita sholawat bareng-bareng astagfirullah. Ya, tahu kan? Tahu. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita merasa diri kita berdosa, kita selalu senantiasa istighfar. Walaupun kita sudah sholat rajin, terus puasanya rajin, sama orang tua hormat, akhlaknya baik, sama guru, sama orang tua, tapi kalau misalkan kita masih punya dosa dan juga yang lainnya, kita melakukan dosa-dosa yang lain,
maka tetap ya, meskipun ahli ibadah. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini berkaitan juga dengan waktu. Banyak manusia itu yang menyesal di akhir. Banyak orang yang sudah meninggal itu menyesal. Kenapa kok tidak di dunia aku sholatnya rajin, ibadahnya rajin? Menyesal di akhirat nanti. Menyesal. Ya, penuh penyesalan, banyak dosa. Ya, hanya seperti itu anak-anak, kita masih diberikan nafas oleh Allah, kita masih diberikan kekuatan sehat oleh Allah, maka wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi seperti itu. Oke, kita baca surat Al-Asr. Ya, karena ini kaitannya adalah waktu. Ya, Allah bersumpah dalam surat Al-Asr itu demi waktu, demi masa atau demi waktu, sama artinya. Ya, waktu. Ya, jadi waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya. Waktu itu tidak akan bisa diulang. Kalau Doraemon bisa, ya. Tapi kalau kita tidak bisa, kalau Doraemon bisa. Mana waktu? Ya, kembali ke zaman dinosaurus bisa. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang Pak Putra sampaikan ini bermanfaat, ya, bermanfaat, ilmunya berkah, anak-anak semakin semangat untuk beribadah. Ya, mohon maaf sebelumnya apabila ada salah ucap, salah tingkah dari Pak Putra. Semoga sukses untuk ujiannya. Mulai apa besok waktunya? Puasa. Waktunya apa besok ujiannya? Praktek ibadah yang khusyuk, ya. Seperti itu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah.